Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yosin telah berhasil mengalahkan beberapa musuh dan menerobos masuk ke markas Sekte Mantis. Dia menghancurkan pintu masuk, mendapatkan banyak tatapan dari orang-orang Sekte Mantis. Salah seorang pria dengan penampilan yang lebih mewah berdiri di hadapan Yosin mengatakan, "Apakah pria muda itu yang menghabisi murid-murid mereka?" Yosin menatap pria itu dalam diam. Seperti biasa, dia tidak mengatakan apapun dan terus menilai. Dia bergumam bahwa orang itu berani memakai dragon robe yang hanya bisa digunakan oleh kaisar. Apakah dia adalah seorang pengkhianat? Pria itu menuruni tangga menuju Yosin perlahan. Dia terus berjalan tanpa ada mengatakan apapun. Anggotanya hanya memandangnya dengan penuh haru. Pria itu menarik pedang dari sarungnya mengatakan, telah lama ia tidak menghunuskan pedang. Meski Yosin berlagak seperti seorang pahlawan, mengapa Yosin menunjukkan wajahnya pada sektenya? Senyuman meremehkan tergambar di wajah pria tersebut. Yosin tidak menanggapi banyak dan hanya menanyakan siapa nama pria itu. Namun pria tersebut menimpali. Untuk apa orang yang akan binasa ingin tahu namanya? Yosin menimpali. Ia harus mengetahui master orang tersebut untuk mengklaim kredit. Mendengar jawaban Yosin membuat pria tersebut tersenyum dan segera menerjang ke arah Yosin dengan tiba-tiba. Yosin melihat bahwa yang digunakan pria itu adalah teknik Swift Sword. Pria itu tidak lama sampai di depan Yosin dan segera menghunuskan pedangnya. Yosin seolah melihat jalur pedang dari serangan pria itu. Dia bergumam, apakah karena ia sudah berkembang, sekarang ia bisa melihat jalurnya? Yosin menarik pedang dari sarungnya dan menebas serangan dari pria tersebut. Itu membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin serangan yang tidak mungkin untuk dihentikan oleh seorang bocah bisa dihentikan? Pria tersebut terdorong mundur. Tangannya sedikit bergetar dan dia mulai merasa waspada mengatakan, kekuatan macam apa itu? Pria tersebut memandang Yosin dengan pucat. Sedangkan Yosin menatapnya dalam diam dan dingin. Karena bahkan pemimpin mereka bisa didorong mundur, membuat mereka semua waspada. Pria tersebut memerintahkan anggotanya untuk segera bergerak menyerang bersamaan. Jangan biarkan Yosin lolos. Beberapa orang langsung mengepung Yosin, dengan mereka menghunuskan pedang berniat menghabisi Yosin. Dalam pandangan Yosin, mereka terlihat lambat. Setiap gerakan yang mereka lakukan terkesan tidak beraturan. Karena itu, Yosin benar-benar bisa menghindari serangan-serangan tersebut dengan mudah. Dia juga mengayunkan pedangnya menebas mereka tanpa ampun. Hanya sekali tebasan membuat mereka binasa. Beberapa telah berhasil dikalahkan dan beberapa masih mencoba melawan. Setiap tebasan yang mereka layangkan tidak sedikit pun menyentuh Yosin. Namun ketika Yosin menebaskan pedangnya, mereka binasa bersamaan. Lagi dan lagi, Yosin menebas tanpa rasa ragu ataupun kasihan. Yosin memandang ke arah pria pemimpin dari Sekte Mantis, dia bergumam. Ia bisa melihat jalur pedangnya. Dalam pandangan Yosin, dia melihat berbagai jalur pedang yang dikatakan sebelumnya. Itu menuju ke arah pria sebelumnya. Semakin Yosin mendekati pria itu, semakin banyak yang menghadangnya. Namun demikian, itu bukanlah masalah untuknya. Dia menyerang, melewati, dan menebas tanpa henti. Itu seperti jalan yang dia lalui pasti akan bersimbah cairan merah. Yosin melompat menebas orang-orang tersisa yang menghadangnya. Ia mendarat tepat di depan pria itu.
Yosin menatapnya dengan tajam yang membuat pria itu ketakutan. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak karuan. Pria itu melihat ke belakang Yosin, yang mana hanya tersisa beberapa dari bawahannya. Yosin kini berdiri di depannya. Pria itu ketakutan berteriak apa yang terjadi. Yosin memandang pria itu bergumam. Dalam pertarungan kelompok, kau harus mengambil inisiasi. Anggap pedang sebagai tanganmu. Yosin menggenggam pedang dan memasukkan sejumlah energi ke dalamnya, dan menggunakan teknik True Wall. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat. Lompatan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Pria itu mendongak melihat Yosin. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya untuk pindah. Dia berdiri kaku seolah dia adalah batu. Yosin menarik pedangnya tinggi-tinggi dan menebaskannya. Tebasan mendarat dengan sempurna. Itu membelah lantai dan juga pria tersebut. Di sisa kesadarannya, pria itu menyadari bahwa dirinya telah tertebas dan binasa seketika. Akibat tebasan itu, bahkan sampai membekas di lantai. Hanya beberapa orang tersisa dari Sekte Mantis. Setelah hening sejenak, Yosin mengatakan pada semua orang yang ada di sana bahwa mulai hari ini, ia akan menghancurkan papan nama Sekte Mantis. Yosin berbalik dan melirik sisa dari orang-orang Sekte Mantis. Dia tidak mengatakan apapun, tapi tatapannya tajam dan juga dingin. Mereka ketakutan dan memanggil Yosin sebagai orang gila. Salah seorang mulai panik dan meminta untuk yang lain memanggil Sekte Sword. Yosin yang mendengar nama itu sedikit bingung karena belum pernah mendengarnya. Yosin melirik ke arah pria itu menanyakan apakah maksudnya itu adalah kultus Flame Blood. Apakah kultus Flame Blood mendukung mereka? Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka tidak mau mengatakannya seolah-olah adalah kebenaran. Yosin yang tidak mendapatkan jawaban kesal segera mencekram salah satu dari mereka kuat-kuat. Walaupun tubuh Yosin sedikit lebih kecil daripada lawannya, namun lawannya tidak berkutik di tangan Yosin. Yosin meminta untuk orang itu berbicara. Katakan semuanya. Pada akhirnya, orang itu membenarkannya, dan orang itu tengah tidur di pavilion. Yosin sedikit bingung, mengapa tidur di siang bolong? Dia bergumam. Jika orang yang dimaksud adalah memang benar berasal dari kultus Flame Blood, sudah pasti dia tahu ada pertarungan ini. Saat itu, tiba-tiba sebuah pedang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Yosin. Yosin segera menyadarinya dan menahan menggunakan pedangnya, yang kemudian diikuti oleh seorang yang terbang menuju pedangnya yang terlempar. Dengan perlahan, orang tersebut menarik pedangnya. Dengan senyuman dia memuji bahwa kemampuan Yosin lumayan. Ia tidak menyangka Yosin akan bisa menahan pedangnya. Yosin memandangnya dengan kesal mengatakan, kultus Flame Blood. Pria dengan berbaju putih dan rambutnya memiliki dua warna merah dan hitam. Yosin mengingat kembali percakapannya dengan Majin, yang mana membicarakan tentang bagaimana menjadi prajurit Blue Warrior. Yosin menanyakan, bagaimana cara menjadi Blue Warrior? Majin saat itu mengatakan 5. Jika Yosin menghabisi sekitar 5 Blood Demon Sword, tidak peduli berapa usia Yosin, maka Yosin akan diakui sebagai Blue Warrior. Yosin berhadapan dengan Blood Demon Sword. Dia menarik pedangnya dengan mengatakan, Blood Demon itu tengah beruntung. Blood Demon tersebut seolah tidak peduli dengan apa yang Yosin katakan. Dia hanya terus melihat ke arah pedang di tangannya. Yosin dengan mengeluarkan energinya mengatakan, tersisa 3 lagi. Blood Demon Sword tersebut menatap dengan kesal ke arah Yosin, seolah dia mengetahui apa yang Yosin katakan. Yosin bergerak dengan lembut, yang kemudian menekan kakinya ke tanah dengan kuat hingga menyebabkan ledakan. Dalam sekejap, Yosin telah berada di hadapan Demon Blood dan memberikan serangan tebasan pedangnya. Namun sang Demon Blood masih bisa menahannya. Benturan pedang yang begitu kuat hingga menyebabkan percikan api. Yosin merasa tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Ia harus segera mengakhirinya. Tatapannya tajam dan menebaskan pedangnya lagi dan lagi. Mereka berada di pusat Sekte Mantis. Jika ini berlanjut, kesempatan menangnya akan semakin mengecil. Blood Demon mengangkat pedangnya menebas ke arah Yosin, sedangkan Yosin masih terus berjaga.
Blood Demon juga mengangkat tangan kirinya ketika sesuatu di tangannya mulai menyala. Dia berteriak binasalah. Namun reaksi Yeosin sepertinya lebih cepat. Dia segera mengaktifkan tekniknya, memutar pergelangan tangannya dan pedangnya. Dia menggunakan teknik Eternal Blossom Fist Spiral. Yeosin menghunus Blood Demon tersebut. Kekuatannya luar biasa yang membuat Blood Demon mengerang. Dan sesuatu di tangannya pun memudar, tidak menunjukkan tanda-tanda aktif lagi. Yeosin mencabut pedangnya dan mengayunkannya lagi. Dia berteriak, ia tidak akan memberikan kesempatan untuk Blood Demon mengatakan kata-kata terakhir. Ekspresi Blood Demon tidak karuan, ketakutan setengah mokat. Dia berteriak ngeri ketika pedang Yeosin menebasnya. Tebasan itu begitu cepat dan kuat, membuat Blood Demon tersebut terpisah. Yeosin melirik ke arah anggota Sekte Mantis yang tersisa mengatakan, bersih-bersih telah selesai. Anggota Sekte Mantis ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa bergerak dan tidak mampu untuk bergerak. Ketika mereka mendapatkan ketenangan kembali, mereka berniat untuk melarikan diri. Namun Yeosin mengetahuinya. Energi dalam tubuhnya meluap ketika dia memperingatkan untuk mereka tidak melarikan diri. Tatapan Yeosin begitu tajam dan mengerikan. Bahkan orang yang melihatnya tidak berani bergerak lagi. Mereka terpaku di tempat. Setelah semuanya, pada akhirnya penduduk berdatangan menangkupkan tinju mereka dan berterima kasih pada Yeosin. Mereka berterima kasih karena Yeosin telah membalaskan dendam mereka. Yeosin masih sedingin biasanya. Dia menggendong sesuatu dan tidak mengatakan apapun. Seorang yang memandu Yeosin menuju desa itu terlihat menangis. Dia juga menggendong sesuatu di tangannya mengatakan terima kasihnya. Bersama dengan pembalasan dendam mereka, Yeosin telah membantu mengistirahatkan roh putri mereka. Yeosin masih belum berbicara, dia hanya mengangguk. Untuk sejenak Yeosin berpikir dan menanyakan, Xi'an adalah wilayah Zhongnan, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang itu menghela napasnya panjang-panjang sebelum akhirnya menjelaskan. Sekte Zhongnan sedang berperang dengan Sekte Tiran Sword. Yeosin sedikit tidak paham, dia membayangkan ketua Sekte Tiran Sword dan beberapa lainnya. Seorang itu meneruskan, itulah mengapa seniman bela diri dari Sekte Zhongnan telah mengemasi barang mereka dan pergi ke pegunungan Zhongnan. Yeosin terdiam tidak bisa mengatakan apapun, dan tidak ada lagi pertanyaan, yang pada akhirnya, setelah semua tugas yang ia lakukan, dia kembali ke benteng kesunyian. Di tengah perjalanan dia bergumam, jika lawannya adalah Sekte Tiran Sword, Sekte Zhongnan pasti mempertaruhkan nyawa mereka. Ini tidak akan berakhir dengan kebinasaan beberapa master. Yeosin mengingat kedua saudaranya, kakak dan juga adik kecilnya. Dia menunduk dan membuat keputusan bahwa ia harus pergi ke Zhongnan segera. 13 Heavens adalah faksi yang berkuasa di dunia bela diri unorthodox. Benteng kesunyian pasti akan melakukan intervensi militer dan mengalahkan Master Sekte Tiran Sword, karena itu akan memberikan poin. Master Mujin pasti akan setuju untuk mengirimnya ke Zhongnan. Tiba-tiba Yeosin menghentikan langkah kakinya dan menanyakan, apakah mereka menemukan jejak Stealth Demon? Seseorang dari dalam semak-semak akhirnya muncul. Mereka berasal dari Sekte Gunung Berbunga. Mereka adalah Yu Yeon dan juga Baekmyo. Baekmyo mengatakan, sepertinya itu bukan Sekte Mantis. Yeosin mengerti dan itu sangat disayangkan. Baekmyo mengatakan kekagumannya pada Yeosin. Ia sangat terkesan dengan seni bela diri Yeosin. Yeosin adalah pemimpin masa depan dari Radiant Demon Squad. Baekmyo memperbaikinya, tidak pemimpin Radiant Demon. Mungkin itu adalah pemimpin Divine Sword Squad. Ia melihat pemimpin Divine Sword Squad berdiri di depannya. Baekmyo menoleh dan melirik ke arah Yu Yeon melanjutkan. Tentu, itu telah memperluas cakrawala wawasan masa depan Sekte Gunung Berbunga. Yu Yeon dengan sedikit bingung mengatakan, saat ia mengatakan bahwa Yeosin hanya mendapat posisi rendahan, sepertinya ia akan menjadi bahan tertawaan. Yeosin terdiam dengan kata-kata itu. Dia tidak tahu harus menanggapinya dengan apa. Yu Yeon menanyakan pada Yeosin, apakah Yeosin ingin berteman dengannya? Sepertinya Yeosin tertarik pada seni bela diri Gunung Berbunga. Lagi pula, Guangdong tidak jauh dari Sangsi. Lagi-lagi, Yeosin tidak menanggapinya dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Yang kemudian dengan entengnya Yeosin mengatakan,
ia tidak punya alasan khusus untuk berkunjung ke sekte Gunung Berbunga. Pernyataan itu mengejutkan Yu Yeon. Dia seolah ditolak mentah-mentah. Hyosin dengan lembut memberikan opsi lain. Tapi jika Yu Yeon ingin berkunjung, ia tidak akan menolaknya. Pastikan saja Yu Yeon selalu membawa seni bela diri baru setiap berkunjung. Mendengar tuntutan itu membuat Yu Yeon terdiam. Waktu berlalu di malam hari, di sebuah penginapan. Hyosin telah kembali ke penginapan dengan menggendong sesuatu di pundaknya. Won-chang, Chung-myung, Mirio, dan Mujin melihat kedatangan Hyosin menuju ke arah mereka. Chung-myung mengatakan sepertinya posisi Hyosin telah bergeser lagi. Mirio saat itu melihat ke arah punggung Hyosin dan mendapati sebuah goresan. Dia mengatakan sepertinya Hyosin mendapatkan serangan dari belakang. Ia akan mengoleskan salep. Jadi, Hyosin bisa duduk. Majin tidak berbasa basi dan langsung menanyakan tentang misinya. Hyosin meletakkan sesuatu yang digendongannya di atas meja. Ketika mereka melihat isinya, mereka terkejut. Itu adalah bagian dari Blood Demon Sword. Majin menanyakan, apakah kultus Flame Blood terlibat? Bukan hanya itu, mereka bahkan memiliki Blood Demon Sword. Chun-myung mengelus kepala. Hyosin mengatakan itu adalah bukti bahwa apa yang terjadi di Jinpyeong bukan hanya keberuntungan semata. Hyosin tidak mengerti apa maksud dari Chung-myung dan hanya terdiam. Majin meneruskan, kultus Flame Blood bergerak seperti ini lagi. Dan setiap cabang memiliki salah satu Blood Demon Sword yang langka. Mirio menambahkan, ini jelas bukan situasi yang biasa. Bagaimanapun, Hyosin telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah semua insiden itu berada di sekitar Hyosin. Bukan hanya itu, Hyosin mampu menanganinya dan membawa informasi serta pencapaian. Ini akan berdampak besar pada dunia murim. Sejauh ini, Hyosin hanya terdiam. Yang kemudian dia dengan ekspresi sedikit tegang mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia laporkan. Majin penasaran meminta untuk Hyosin mengatakannya. Hyosin mengatakan dengan yakin bahwa ia ingin pergi ke Gunung Songnan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Lightning Genius part kelima. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!